Jangan lupa di subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Ade Lesmana Otomotif. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya guys. Oke guys, kali ini gua kedatangan motor Ski-Wife. Ya ini kendalanya motornya sepertinya kalau gua prediksi dia bocor klep dan temengnya sudah terlalu panjang guys, jadi dia ada suara ngelepek. Jadi gua akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti temeng sekaligus membuka headnya guys, dan gua akan coba sekir klep. Dan ada beberapa baut setelan klep itu dia semalam tuh lepas satu guys, jadi mungkin ada barangnya di dalam mesin. Jadi gua bakalan cek juga baut-baut yang tertinggal di dalamnya. Oke, tonton terus videonya, semoga kalian mengerti tentang otomotif, dan simak videonya agar kalian mengerti bagaimana cara membongkar dan memasang rantai temeng dan menyekirnya. Step pertama, kita akan pisahkan rangka dan mesinnya guys, karena kalau untuk buka head lebih bagus, lebih enak kalau gua sih buka rangka dan mesinnya ya. Jadi kita akan pisahkan dulu, jadi kabel-kabel dan shock semuanya yang bersangkutan dengan berkaitan dengan mesin dan rangka harus kita pisahkan dulu ya. Oke guys, setelah kita bongkar rangka dan mesinnya agar lebih bebas kita kerjanya guys ya, membongkar headnya, kita akan memperdekat sedikit untuk lebih jelas. Oke, pertama kita akan buka bagian knalpot, lalu headnya kita akan bongkar ya.
Oke guys, setelah terbongkar bagian knalpot, tutup headnya, dan bagian rangka-rangka belakang ini ya yang menyangkut ke mesin, kita akan bongkar bagian temengnya dulu guys. Karena kenapa? Karena di saat nanti kita kalau sudah buka head, nanti akan sulit kita membuka magnetnya. Jadi sebelum membuka headnya, kita akan buka dulu bagian dia punya apa, rantai temengnya gitu guys ya. Oke, gua akan bongkar bagian muka kanan atau magnetnya. Ambil kardus sama tempat oli. Ini guys, penampakan ya guys ya, barang yang pecah. Ini pembuka pemati kompresinya guys. Ini pecah di sini ya. Inilah barangnya di dalam. Oke guys, setelah gua buka magnetnya, kita lihat guys, rantai temengnya nih guys, udah hampir tersentuh guys, rantai bawah sama rantai atas, saking sudah kendornya ya. Karena dia tensionernya udah diganjal-ganjal guys. Nanti akan gua buka dan gua akan kasih tahu sama kalian ya. Jadi kalau rantai temeng ini udah kendor, lebih bagus diganti guys, jangan diganjal-ganjal ya, karena yang resikonya berbahaya. Nanti akhirnya dia bisa lompat temengnya ya. Oke, gua akan coba buka dulu bagian gigi starternya ya guys. Sorry, ini bukan gigi starter ya guys, ini adalah gigi pompa oli guys, membuat melancarkan oli ke depan nih. Kalau starter itu dia yang ini guys, ini mimisnya, ini gigi starter, dan ini penggeraknya, dan di sini mimisnya. Ya guys, lihat ya, sudah diganjal sama mur ini guys, ada bekas selas-selasan biar dia makin panjang lagi ke bawah guys. Nah, jadi resiko ya guys, kalau kita ganjal-ganjal ini resikonya takut temengnya gampang lompat. Kalau sudah kendor sekali ya, kita bisa lihat ya guys, jarak temeng atas dan bawahnya. Oke, setelah gue buka stasioner, gue buka juga bagian temeng ini. Kita akan buka. Oke, setelah kita buka bagian temeng guys, baru kita akan bebas buka headnya ya. Kita akan cek headnya bagaimana, kendala bocor atau tidak ya. Oke guys, setelah kita bongkar headnya, temengnya juga kita akan ganti nanti ya. Kita akan skid clap dulu karena di sini ada kebocoran head. Oke, nanti gua akan bikin sedikit tutorial tentang bagaimana cara gua skid clap ya.
Ini bagian X-nya bocor parah guys. Bagian in-nya nggak terlalu, cuman alangkah baiknya tetap kita sekir ya semuanya. Guys, headnya udah gue sekir ya. Jadi cara buat ngetes kebocoran headnya gampang aja guys. Kalau buat gue caranya tinggal pegang tolong Ilham, tinggal masukin bensin ke lubang sini ya. Tapi nggak usah dicontohkan lagi, nih sudah gue tes tadi. Jadi gue cuma ngasih tahu aja cara untuk ngetes selesai sekir, karena gue di video-video gue sebelumnya udah ada cara menyekir klep yang baik dan benar ya. Jadi cara ngetesnya masukin bensin ke lubang. Guys, gue udah beli rantai temeng ya. Jadi sebelum kita pasang head di depan, kita pasang temeng dulu ya. Karena kenapa? Karena dia berbenturan dengan lidah temeng ini guys. Jadi lidah temengnya nanti terakhir baru kita pasang ke dalam sini ya. Oke guys, kita akan pasang rantai temengnya dulu ya. Oke, jadi kelihatan ya kamera ya. Setelah kita pasang ini, baru kita pasang lidah temeng ini guys. Oke, kita bisa lihat ya, dia masuk ke cokan sini ya. Dia jangan sampai lari dari cokan sini. Oke, setelah itu baru kita akan pasang pompa olinya lagi seperti yang kita bongkar tadi ya. Jangan sampai hilang guys ya, ini paling penting nih guys. Dia adanya di lubang sini. Masukin dulu. Dia harus masuk ke coakan yang ada di. Bang, kunci, pakai kunci motornya bentar bang. Siap. Ada. Itu di Jupiter. Oh. Sekarang saatnya gue akan memberikan pengetahuan buat kalian tentang top daripada motor Skiweb ini guys. Oke, setelah pasang rantai temeng dan rantai pompa olinya, kalian harus tahu ya, ini coakan dari sepi magnet ya. Kalian tahu ya, coakan ini dari sepi magnet berhadapan dengan garis coakan ini ya. Lalu kemudian ini guys, ada garis atas bawah ya. Garis atas bawah ini sejajar dengan garis headnya. Kita lihat, ini garis, nah satu garis ya. Jadi sudah sejajar atas bawahnya, dan piston ini top 1 ya, top depan. Kalau coakan dulu sampai di sini berarti pistonnya udah di posisi depan, dan ini sejajar dengan ini. Nah, itu sudah menjadi topnya guys. Jadi setelah kalian pasang itu, jangan lupa lagi pasang tensionernya untuk penahan daripada rantai temengnya. Oke guys, mungkin itu aja ya video dari gua. Yang paling penting adalah top-topnya, bagaimana cara untuk mengetopkan temengnya, dan bagaimana cara untuk membongkar dan mengganti rantai temengnya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat buat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.